Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan materi tentang penentuan tujuan untuk mata kuliah manajemen program gizi. Oke. Untuk outline-nya, mulai dari pengertian tujuan, apa itu tujuan, kemudian jenis tingkatan tujuan, syarat tujuan, serta langkah-langkah pengembangan tujuan dan pohon tujuan nanti di akhir ya. Nah, yang pertama tentang pengertian. Sebenarnya kenapa sih kita harus membuat tujuan suatu program? Jadi sebenarnya tujuan program ini kita bisa gunakan sebagai target yang nanti ingin kita capai dari suatu program yang kita sudah rencanakan di awal. Nah, dalam program tersebut tujuan ini dibuat dalam suatu pernyataan kuantitatif. Artinya apa? Tujuan tersebut harus terukur. Ada ukurannya gitu, seberapa. Nah, para ahli memberikan beberapa definisi ya. Menurut Ken McElroy, tujuan ini adalah langkah pertama menuju kesuksesan dan tujuan juga merupakan kunci menuju ke dalam sebuah kesuksesan. Sementara kalau menurut Beng Raja, tujuan adalah misi organisasi masa depan yang harus dicapai oleh sebuah organisasi. Jadi pada intinya tujuan adalah sesuatu hal yang ingin kita capai untuk, meraih keberhasilan ya, apapun itu, termasuk salah satunya dalam manajemen program gizi. Nah, jadi dalam, suatu tujuan program itu harus dapat menjawab pertanyaan ya, dan siapa, di mana, apa, dan kenapa. Ini harus terjawab dalam suatu tujuan program. Nah, untuk jenis tingkatan tujuan sendiri, kita mulai dari output, kemudian ada output, outcome, kemudian impact. Apa maksudnya? Kita langsung lihat. Output adalah hasil yang dicapai segera setelah kita mengimplementasikan suatu program. Jadi bisa kita bilang output adalah hasil atau luaran jangka pendek ya, yang mana segera kita ketahui nih begitu kita selesai melakukan intervensi. Contohnya, suatu organisasi dia membuat pelatihan atau training ya, mengenai pengembangan produk untuk intervensi gizi. Sebelum diadakan pelatihan, biasanya dilakukan pretest, lalu setelah pelatihan dilakukan post-test. Nah, hasil dari pemahaman yang diukur dari pre dan post-test itu merupakan output dari pelatihan tersebut. Jadi yang biasa sering kita lakukan ya, sudah pernah kita lakukan kemarin waktu mata kuliah KII Gizi, kita sudah sempat melakukan pre-post-test ya. Ini hampir mirip ya, di mana, di sini akan bisa terlihat atau terukur apakah kegiatan kita ini bisa, eee, ada hasilnya bagaimana gitu ya. Apakah misalkan tentang kita melakukan edukasi, berarti apakah saat pretest kemudian hasil post-test, apakah dari hal yang sudah kita edukasi tersebut berhasil dipahami oleh para peserta, biasanya dilihat dari nilai post-test ya. Misalkan pretest biasanya mungkin 50, ketika sudah post-test nilainya jadi 80, berarti ada peningkatan, pemahaman, peningkatan pengetahuan ya dari para peserta kegiatan, edukasi tersebut. Nah, ini adalah output ya, output dari pelatihan, yang mana kita bisa dapatkan segera setelah kita melakukan suatu intervensi atau implementasi dari suatu program. Lalu berikutnya adalah outcome. Nah, berbeda dengan output ya, kalau output kita dapatkan langsung segera setelah edukasi. Kalau outcome, ini adalah tujuan jangka menengah dari suatu program. Hasil ini tidak bisa dilihat langsung segera setelah program berakhir. Jadi, dia tidak bisa langsung terukur begitu selesai kegiatan. Contohnya, sama ya, tadi, misalkan ada pelatihan pengembangan produk intervensi gizi. Nah, beberapa waktu setelah pelatihan selesai, para alumni peserta merealisasikan membuat pengembangan produk pangan dan gizi. Nah, hal yang direalisasikan inilah yang, masuk dalam outcome dari pelatihan tersebut. Jadi, sampai ke tahapan para peserta mengimplementasikannya atau merealisasikannya di kehidupan, sehari-hari atau di masyarakat. Itu adalah outcome, tujuan jangka menengah. Lalu apa itu impact? Nah, impact adalah tujuan jangka panjang dari suatu program dan
bisa jadi tidak bisa dicapai dalam satu periode berjalannya program. Maksudnya apa? Misalkan, hal yang sama ya, pelatihan tentang pengembangan produk untuk intervensi gizi. Setelah pelatihan, alumni peserta membuat produk, ya, membuat produk. Kemudian dilakukan intervensi gizi. Nah, untuk mengetahui efek dari produk tersebut itu butuh waktu beberapa tahun, ya. Apakah mungkin produk kita efektif mengatasi permasalahan atau tidak. Nah, ini butuh waktu tidak hanya 1 tahun, bahkan mungkin bertahun-tahun. Nah, ini adalah impact dari pelatihan tersebut. Jadi, kalau tadi kita runut lagi, output. Nah, output itu adalah yang jangka pendeknya atau yang langsung segera kita bisa ketahui setelah kegiatan. Kalau outcome itu jangka, menengah, di mana dia, mungkin bisa diketahui setelah misalkan kita sudah edukasi, lalu masyarakat merealisasikan membuat produk tersebut. Nah, kalau impact itu adalah jangka panjang dari suatu program, di mana produk hasil buatan dari peserta tersebut diintervensikan ke masyarakat atau ke sasaran. Nah, melihat apakah produk tersebut aktif atau efektif atau tidak mengatasi masalah, itu butuh waktu yang cukup panjang, sampai bertahun-tahun. Inilah yang disebut dengan impact. Syarat tujuan harus memenuhi SMART. Apa itu SMART? Significant, measurable, attainable, realistic, dan time bound. Coba kita ulas satu persatu. Yang pertama S, significant specific. Artinya, tujuan program harus spesifik, khusus, dan terinci. Ya. M, measurable. Tujuan program harus dapat diukur. Hal ini bisa dilakukan dengan mengukur angka masalah sebelum dan sesudah program. Makanya biasanya di awal, sekali lagi sebelum kita lakukan kegiatan atau program, kita harus lakukan pengukuran terlebih dahulu berapa besar masalah di wilayah tersebut. Dan setelah program juga kita bisa ukur. Lalu, attainable. Tujuan program harus dapat dicapai, dapat dilihat dari besarannya, ditulis dalam bentuk persentase atau angka absolut. Jadi, pastikan dia, apa namanya, bisa terlihat besarannya, ya, dalam bentuk persen atau angka. Kemudian R, realistik. Nah, terkait dengan SDM, SDA, sarana serta prasarana yang tersedia. Artinya, kegiatan program kalian harus realistis dengan kondisi yang ada di sasaran. Jangan kita memaksakan, misalkan kita ingin melakukan program pembuatan biskuit PMT dari ikan gabus, sementara wilayah tersebut bukan wilayah yang eh, mudah mendapatkan ikan gabus. Nah, itu kan artinya tidak realistik ya. Jadi kita harus pastikan bahwa program kita harus realistik. Di tujuannya muncul gitu ya. Lalu T-nya adalah time bound. Kapan ya? Fase pencapaiannya sudah harus jelas. Berapa lama, kapan waktu yang dibutuhkan ya untuk bisa tujuan ini tercapai. Nah, ini tadi kan syarat tujuan tadi ya. Nah, kita lihat ini contohnya. Menurunnya prevalensi anemia ibu hamil dari 35% menjadi 19% dalam waktu 2 tahun di Kabupaten X. Di sini coba kita lihat, anemia ibu hamil itu spesifik, artinya spesifik kita tujuannya untuk siapa, ya. Dan untuk masalah apa? Oh, untuk anemia. Masalah anemia pada siapa? Pada ibu hamil. Oke, muncul di tujuan. Lalu 35% dan menjadi 15%. Ini menunjukkan terukur dan, ada persentasenya, attainable, ya. Lalu dalam waktu 2 tahun, ini adalah time bound, ya, time bound. Waktunya sudah jelas di Kabupaten X. Nah, secara keseluruhan, contoh tujuan ini realistis, realistis ya, sangat realistis untuk bisa dicapai. Karena dia memberikan apa namanya target ya, target itu turun 20% ya berarti. Ini turun ya, turun 20%. Tapi diberi jangka waktunya 2 tahun, jadi masih memungkinkan ya. Kalau misalkan kalian buat persentasenya misalkan 30% menjadi 15% dalam waktu 6 bulan. Wah, itu tidak mungkin terwujud gitu ya. Jadi ini tujuan ini menjadi tidak realistis. Seperti itu. Nah, kita coba lihat contoh ini.
meningkatnya angka kunjungan ibu balita ke posyandu dari 56% menjadi 72% dalam waktu 2 tahun di Kecamatan Y. Nah, ini bagaimana? Di sini, sudah jelas ya, angka kunjungan ibu balita. Nah, angka kunjungan ibu balita ini termasuk spesifik, kemudian 56% naik menjadi 70% ini adalah measurable dan attainable. Ada time bound-nya ya dalam waktu 2 tahun. Nah, secara keseluruhan apakah realistis? Nah, kita bisa lihat masih realistis ya, walaupun, ini mungkin selisihnya cukup, banyak ya dari 56% menjadi 70% tapi masih bisa mungkin tercapai karena time bound-nya juga, lumayan ya cukup 2 tahun. Oke, ya. Lalu di bawah ini, manakah tujuan program yang tepat? Kita lihat, menurunnya prevalensi gizi kurang dari 35% menjadi 15% dalam waktu 2 tahun, ataukah menurunnya prevalensi obesitas anak usia sekolah dari 56 menjadi 40% dalam waktu 1 tahun, menurunnya prevalensi kek ibu hamil dari 56% menjadi 0 dalam waktu 1 tahun. Kira-kira menurut mana? Menurut, manakah yang menurut kalian cepat? Ya. Kalau kita lihat di sini, menurunnya prevalensi gizi kurang 35% menjadi 15% dalam waktu 2 tahun, eee, masih memungkinkan. Cuman untuk realistisnya memungkinkan, tetapi ada yang kurang. Apa? Tidak ada spesifik. Gizi kurang pada siapa? Pada balita kah? Pada anak sekolah? Atau pada ibu hamil? Atau pada lansia? Tidak jelas spesifiknya siapa. Masalahnya tahu gizi kurang tapi tidak spesifik ya. Untuk measurable dan attainable-nya ada, time bound-nya ada. Masih termasuk realistis tetapi tidak ada spesifiknya. Berarti ini kurang tepat. Yang kedua, menurunnya prevalensi obesitas anak usia sekolah dari 56% menjadi 40% dalam waktu 1 tahun. Kita lihat spesifiknya ada obesitas anak usia sekolah. Lalu measurable, attainable-nya ada 56% menjadi 40%, jadi turun 16% ya. Dalam waktu 1 tahun. Nah, ini kira-kira memungkinkan tidak turun 16% dalam waktu 1 tahun. Sebenarnya untuk memastikan apakah ini memungkinkan atau tidak, itu bisa mengacu dari misalkan di kabupaten tersebut targetnya itu berapa. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai acuan apakah target kita kira-kira realistis atau tidak, ya. Tapi kalau dilihat dari sekilas, turun 16% dalam waktu 1 tahun, bisa dibilang realistis, bisa juga tidak ya, tergantung, bagaimana programnya seperti apa. Tapi untuk diusahakan masih bisa ya. Nah, untuk yang ketiga, menurunnya prevalensi kek ibu hamil dari 56% menjadi 0% dalam waktu 1 tahun. Spesifiknya ada kek ibu hamil, measurable attainable-nya ada, time bound-nya ada. Tapi apakah realistik? Menurut saya tidak realistis ya. Apakah mungkin dalam 1 tahun kita bisa turunkan menjadi 0% yang dari sebelumnya 56%. Jadi sepertinya tidak mungkin. Ya, sehingga ini kita tidak bisa gunakan sebagai menyatakan sebagai tujuan dari program. Terlalu tinggi, ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah pengembangan tujuan, kita pilih dulu tujuannya, ya mau seperti apa. Lalu analisis lingkungan. Apakah, lingkungan sasaran tempat kita melakukan intervensi atau program itu, apa namanya, memungkinkan untuk tercapainya tujuan tersebut. Lalu tentukan tujuan yang dapat diukur, karena semakin jelas tujuan, semakin mudah bagaimana mencapainya. Kemudian tujuan yang spesifik lebih memotivasi pelaksana. Sekaligus tujuan yang jelas juga dapat diukur menjadi membuat manajer dapat mengembangkan cara-cara sendiri bagaimana mencapai tujuan tersebut. Dia lebih mudah memantau kemajuan program. Sekaligus yang terakhir adalah mengembangkan rencana program. Jadi penentuan tujuan itu termasuk hal yang sebenarnya mudah, tetapi
harus teliti dalam hal ini ya, karena, benar-benar harus dilihat, dianalisis, apakah nantinya bisa tercapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya, pohon tujuan. Pohon tujuan adalah merupakan proses menerjemahkan masalah yang diidentifikasikan dalam analisis pohon masalah menjadi hasil atau outcome yang positif. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang pohon masalah, ya, sekarang kita akan belajar tentang pohon tujuan. Bedanya pohon masalah kemarin, hasilnya adalah bukan hasil, apa namanya, konotasinya negatif ya, seperti, meningkatnya prevalensi anemia, ya, rendahnya asupan gizi. Nah, itu kan, negatif konotasinya. Sementara kalau untuk pohon tujuan, itu hasil yang positif. Ya, di pohon tujuan ini dibuat dengan cara menulis kembali semua pernyataan negatif pada pohon masalah, tapi diubah menjadi pernyataan positif. Contohnya, yang kita lihat di sebelah kiri adalah pohon masalah. Ini, misalkan masalahnya tentang persentase wasting, balita tinggi, yaitu 10%. Nah, kalau dilihat dari pohon masalahnya kan bisa disebabkan rendahnya asupan, tingginya prevalensi penyakit infeksi, terus di sini juga ada rendahnya praktek PHBS, tingginya praktek pemberian AMP-ASI dini, yang paling bawahnya rendahnya partisipasi ke posyandu, rendahnya partisipasi ibu dalam penyuluhan, dan seterusnya. Jadi konotasinya negatif ya. Nah, selanjutnya untuk pohon tujuan sendiri. Di pohon tujuan, kita lihat ya. Nah, kalau tadi pohon masalah persentase wasting tinggi yaitu 10%. Nah, berarti di pohon tujuan harus diubah pernyataannya. Jadi persentase wasting balita rendah, misalkan 1%. Nah, intinya, apa namanya, lebih rendah ya dari yang masalahnya. Lalu juga ke bawahnya juga jadi konotasinya positif. Mulai dari tingginya partisipasi posyandu, bisa menyebabkan tingginya sumber informasi terkait pola makan sehat, lalu menyebabkan tingginya pengetahuan ibu, sehingga bisa meningkatkan persentase pola asuh, meningkatkan persentase, pola asuh terkait makan yang tepat, kemudian meningkatkan persentase komposisi makanan balita, tinggi konsumsi jajanan sehat, persentase balita yang menerima porsi makan tepat tertinggi, ya. Kemudian bisa mencapai asupan energi zat gizi makro mikro tercukupi. Ini konotasinya semua positif, sehingga bisa menurunkan, angka dari wasting tersebut menjadi sekian persen. Ini adalah pohon tujuan. Jadi sebenarnya asalkan pohon masalah kalian sudah tepat, untuk membuat pohon tujuan insya Allah lebih mudah, karena tinggal kita ubah konotasinya saja. Oke, terima kasih. Nah, untuk, penugasan praktikum penentuan pohon tujuan, kita melihat dari pohon masalah yang sebelumnya kalian sudah buat, lalu, setelah itu kalian buat pohon tujuan, nanti, hasil dari, diskusi kelompok, nanti mendapatkan hasil pohon tujuannya, nanti silakan di-upload di Adlink untuk deadline waktunya 1 minggu dari sekarang. Baik, terima kasih banyak. Saya tutup video ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.